Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin jamaah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah makan sahur dalam perspektif fikih dan filosofinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah wasiat kepada kita, memberikan sebuah motivasi, memberikan spirit kepada kita semua, agar supaya kita selalu makan sahur di saat hendak melakukan puasa. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian semua, karena di dalam sahur itu di sana ada keberkahan. Hadirin jamaah, teman-teman sekalian yang saya hormati. Di dalam hadis Nabi tadi bisa kita analisa, bisa kita amati. Ada dua kalimat. Yang pertama adalah kalimat tasaharu, yang kedua adalah kalimat fa inna fis sahuri barokah. Pertama kalimat tasaharu. Jika kita dekati dengan ilmu bahasa, tasaharu itu adalah merupakan bentuk kalimat fi'il amr, bentuk kalimat imperatif yang menunjukkan mana perintah. Berarti kita diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar supaya makan sahur. Tetapi dalam perspektif ilmu usul fikih, tidak semua perintah itu menunjukkan suatu kewajiban, tetapi kadang menunjukkan sesuatu yang sunnah, bahkan kadang juga menunjukkan sesuatu yang mubah. Sehingga dalam kajian ilmu fikih, makan sahur ini masuk kategori sesuatu yang disunahkan di saat berpuasa. Walau jur'ata ma'in, meskipun hanya satu teguk air untuk melakukan makan sahur. Hadirin jamaah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melakukan makan sahur, berarti di sana ada unsur istijabah li amri Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada unsur kita menjalankan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan harapan kita ini masuk di dalam kategori apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka dia taat kepada Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka niscaya dia akan mendapatkan satu kebahagiaan yang besar. Oleh karena itu, harapannya semoga dengan kita makan sahur, berarti kita taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah, yang nantinya kita akan mendapatkan satu kebahagiaan yang sangat besar sebagaimana dijanjikan oleh Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah, teman-teman sekalian yang saya hormati. Kemudian di dalam hadis tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa inna fis sahuri barokah. Karena di dalam sahur itu di sana ada keberkahan. Pertanyaan yang pertama adalah, apa itu barokah? Apa itu makna keberkahan? Ulama mengatakan di antaranya makna keberkahan itu adalah nuzulul khairi al-ilahi fi syai', yaitu turunnya sesuatu kebaikan yang bersifat ketuhanan di dalam sesuatu. Ada pula yang mengartikan barokah itu adalah azyada fil khairi wal ajri, yaitu bertambahnya sebuah kebaikan, bertambahnya sebuah pahala. Bahkan ada yang mengatakan azyada fi kulli ma yahtajuhul abdu min manafi'id dunya wal akhirah, yaitu bertambahnya sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang hamba yang berupa kemanfaatan-kemanfaatan dunia dan kemanfaatan-kemanfaatan akhirat. Itulah yang dimaksud dengan makna barokah. Dan barokah innama takunu minallah.
Barokah itu datang semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, wala tunalu illa bi taatihi, dan tidak bisa kita dapatkan keberkahan itu kecuali dengan cara kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin teman-teman jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan berikutnya adalah di mana letak keberkahan di dalam kita menjalankan makan sahur itu? Oleh ulama dikatakan bahwa keberkahan di dalam kita menjalankan makan sahur itu sangat banyak sekali. Di antara keberkahan itu adalah yang pertama syiarul muslimin. Makan sahur itu adalah bentuk bagian daripada syiarnya orang-orang Islam. Sehingga dengan makan sahur, di sana ada mukhalafatun li ahlil kitab. Di sana ada perbedaan dengan orang-orang ahlul kitab. Sehingga Nabi mengatakan, fasluma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklus sahar. Yang membedakan antara puasanya kita orang-orang Islam dan puasanya orang-orang ahlul kitab adalah terletak pada makan sahur. Oleh karena itu, dengan makan sahur, semua kita sudah menunjukkan syiar di dalam agama Islam. Hadirin jamaah teman-teman sekalian yang dihormati oleh Allah, keberkahan yang kedua di dalam makan sahur itu adalah takwiyatun ala ta'ah. Dengan makan sahur akan menumbuhkan kekuatan kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga i'anatun alal ibadah. Dengan makan sahur akan membantu kita beribadah. Wa ziyadatun fin nasyat wal amal, dan akan menambahkan semangat kita dan akan menambahkan amal kita. Karena dengan makan sahur perut kita tidak kosong, perut kita tidak lapar, tenaga kita kuat, sehingga kita bisa menjalankan berbagai macam ibadah. Berbeda kalau kita tidak makan sahur, perut kita kosong, perut kita lapar, tenaga kita lemas, mau baca Quran malas, mau sholat malas, mau ibadah-ibadah yang lain juga malas. Ini diantara keberkahan kita di dalam makan sahur. Yang ketiga adalah diantara keberkahan makan sahur adalah mudafa'atun lisu'il khuluqi alladhi qad yansha'u minal ju'. Dengan makan sahur berarti kita sudah menolak suatu kejelekan yang timbul, yang muncul dari perut yang lapar. Sehingga orang Jawa bilang, seringkali kita dengar, wetenge ngeleh, pikirane ngaleh. Sehingga banyak perbuatan-perbuatan akhlak-akhlak yang tidak baik muncul diakibatkan karena perut lapar. Dengan kita bermakan sahur, berarti kita sudah mencoba untuk menghilangkan potensi yang muncul dari perut yang lapar itu. Kemudian yang ketiga, keempat adalah usulus sholah minallah wa malaikatihi alal mutasahirin. Yaitu kita mendapatkan rahmat dari Allah dan mendapatkan doa ampunan dari malaikat-malaikatnya Allah. Sehingga di dalam hadis Nabi mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahirin. Bahwa Allah dan para malaikatnya adalah membaca sholawat kepada orang-orang yang makan sahur. Sebagaimana kita ketahui bahwa sholawat Allah adalah artinya memberikan rahmat takdim. Sholawat para malaikat dalam arti adalah malaikat memintakan ampunan kepada orang yang makan sahur. Yang berikutnya diantaranya adalah dengan kita makan sahur, berarti kita masuk di dalam waktu sahur yang disebut dengan waktun mubarak. Waktu sahur ini adalah waktu yang penuh dengan keberkahan. Sehingga turunnya Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini adalah fi thuluthul lailil akhir, yaitu di sepertiga malam terakhir, yaitu di saat waktu sahur. Tetapi jangan saudara pahami turunnya Allah ke dalam bumi ini adalah Allah benar-benar turun ke bumi. Tetapi kita sebagai warga ahli sunnah wal jamaah memaknai itu artinya rahmatnya Allah, ampunannya Allah yang turun ke muka bumi ini. Yaitu di dalam hadis Nabi sampai mengatakan, man yad'uni fa astajibu lahu wa man yas'aluni
Fa'utiyahu wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku di waktu sahur itu, maka akan aku penuhi. Barang siapa yang meminta kepadaku di saat waktu sahur itu, maka saya akan berikan. Dan barang siapa yang minta ampunan kepadaku di waktu sahur itu, maka akan saya ampuni dosanya. Inilah barokahnya waktu sahur. Sehingga dikatakan bahwa waktu sahur adalah min afdoli awqatil istighfar, yaitu waktu yang paling utama untuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah sampai menyanjung-nyanjung waktu sahur, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah mengatakan wal mustaghfirina bil ashar. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan wabil asharihum yastaghfirun. Di saat-saat waktu sahur mereka meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semoga dengan kita melakukan makan sahur, kita akan mendapatkan semua fadilah, semua keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian barangkali kajian kita pada sore hari ini. Sedikit, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.